Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Saya Rizakul Amanibowo. Selamat datang di podcast Kelut Kedai Pemilu Damai. Pada episode kali ini saya ditemani oleh Bapak Thorik selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Data dan Informasi Panwaslu Kecamatan Paciran. Selamat siang Bapak. Selamat siang sahabat Reza. Selain itu saya juga ditemani oleh narasumber hebat dari PKD Sumber Gayam dan PKD Weru. Selamat siang Mas. Selamat siang sahabat Reza. Kali ini kita akan membahas mengenai pencalonan DPRD Kabupaten dan Kota serta pengawasannya. Untuk yang pertama saya akan bertanya kepada PKD Sumber Gayam dan PKD Weru. Untuk jumlah TPS dan DPT di Desa Sumber Gayam sama Desa Weru itu berapa ya Mas? Monggo. Baik, terima kasih. Untuk Desa Sumur Gayam tersendiri, awal pertama ADP turun itu jumlahnya 2.829. Itu terinci laki-laki 1.429 dan perempuan 1.209. Itu terbagi dari 11 TPS yang masing-masing TPS itu rata-rata sekitar 296 data. Itu per TPS. Untuk PKD Weru, monggo Mas. Untuk PKD Weru jumlah TPS-nya sebanyak 12 TPS, terus jumlah DPT-nya sekitar 3.300 sekian itu Pak, sekitar 18 atau 19 itu. Setiap TPS itu sekitar 290-an. Terima kasih jawaban dari PKD Weru sama PKD Sumber Gayam. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih potensi kerawanan yang ada di desa masing-masing PKD? Yang pertama PKD Sumber Gayam dulu yang jawab. Baik, untuk sekarang itu potensi kerawanan itu masih belum ditemukan. Ya mesti ada satu DCS, satu desa sumuran itu dari PKS itu asli dari sekarang tinggal di Sumuran, tapi aslinya bukan di Sumuran tapi sudah lama di Sumuran. Untuk mengenai kerawanan masih belum kelihatan, dan untuk mengenai alat peraga sosial itu saya baru menemukan tiga alat peraga. Itu pun masih di dusun Sumuran sendiri, yang 2 desa itu belum ada. Itu untuk desa Sumuran, tapi biasanya yang dulu yang tahun 2019 kerawanan itu sangat minim untuk Desa Sumber Gayam itu sendiri. Terima kasih. Untuk PKD Weru, monggo Mas. Di Desa Weru sendiri untuk kerawanan masalah pencalonan itu kayaknya belum ada, dan karena apa? Ya cuma ada satu calon kelihatannya, tapi mungkin nanti ketika di tengah perjalanan biasanya itu kerawanannya cukup tidak signifikan sih sebenarnya, cuma biasanya itu berada di saat hari H untuk pencoblosannya itu, karena di pencoblosan itu kayak dari pengalamannya kemarin itu kan disisipkan dari ada yang nyoblos soalnya contoh misalnya itu ada di TPS 1 kemudian nyoblos ke TPS 2 dan sebagainya, itu atau mewakili itu. Biasanya untuk kerawanannya itu di situ. Kemudian untuk APS atau APK-nya itu di Desa Weru sebanyak ada sekitar 12 atau 13-an itu pun bukan dari calon yang mencalonkan yang ada di Desa Weru, itu yang kebanyakan itu dari Partai Golkar, kemudian PAN sama Umat. Jadi untuk yang mencalonkan di Desa Weru itu cukup ada satu dari Partai PKS. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari PKD Weru dan PKD Sumber Gayam. Selanjutnya saya akan meminta tanggapan dari Bapak Thorik selaku pemantik pada episode kali ini. Monggo Bapak Thorik. Terima kasih sahabat Reza. Untuk tema kali ini terkait dengan potensi kerawanan di tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Kota juga provinsi, yang mungkin untuk di wilayah Paciran ini sendiri Panwascam sebenarnya terkait dengan keterlibatan untuk pengawasan di tahapan ini
itu tidak secara langsung ya. Artinya lebih banyak itu pengawasan secara prosedural itu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten. Akan tetapi kemungkinan juga kita terlibat dalam pengawasan untuk tahapan ini. Karena apa dasarnya? Dasarnya ya kita punya wewenang. Yang pertama yakni wewenang atributif, yakni wewenang pengawasan yang melekat pada diri seorang pengawas meskipun tidak ada surat penugasan yang diterbitkan kepada kita. Keduanya yakni wewenang delegatif. Wewenang delegatif itu ada tugas yang kemudian secara khusus ya diberikan kepada kita dengan surat penugasan sehingga kita bisa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara langsung. Karena juga untuk tahapan DCS dan juga DCT ini sangat banyak yang harus kita awasi. Karena juga untuk tahapan ini ada beberapa sub tahapan, semisal dari pengajuan bakal calon, ya DPRD, terus kemudian untuk verifikasi administrasi, penyusunan DCS hingga ke penetapan DCT. Dan sebenarnya untuk tahapan ini itu juga merupakan amanat dari Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 1, yakni pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini memiliki wakil di legislatif yang mana anggotanya masing-masing itu dipilih melalui mekanisme pemilu, sehingga hal-hal ini, tahapan ini merupakan turunan dari amanat dari undang-undang juga. Terus kemudian terkait dengan jadwal dari pelaksanaan tahapan ini itu juga sudah diatur ya sebenarnya di PKPU 3 ya tahun 2022, sehingga pengawas juga dituntut untuk mengawasi bagaimana pengajuan bakal calon hingga tahapan-tahapan yang berlangsung itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena sudah ada landasan hukumnya. Sekaligus bagaimana persyaratan dokumen yang sudah diajukan dari partai politik ya terkait dengan bakal calon legislatifnya itu, ketentuannya bagaimana itu juga sudah diatur dalam PKPU 10 tahun 2023. Karena hari ini itu masanya masih belum ada penetapan calon atau belum ada DCT, sehingga statusnya masih sementara. Hari ini juga tahapannya belum masuk kampanye, sehingga yang diperbolehkan itu sebenarnya adalah sosialisasi ya. Partai politik memberikan sosialisasi secara internal ya kepartaiannya, memberikan edukasi bagaimana sih menjadi calon yang baik, bagaimana jajaran partai politik dalam menjalani tahapan-tahapan yang ada di pemilu 2024 ini. Karena ini juga belum masanya sampai ke kampanye, sehingga hal-hal yang berbau citra diri, ajakan untuk memilih itu sebenarnya masih belum diperbolehkan karena ada masanya sendiri. Penetapan DCT pun itu masih dilakukan ya tanggal 4 November tahun 2023, yang mana itu juga berdasarkan PKPU tadi ya, yang dimulai 9 bulan sebelum hari H pemungutan suara, yang secara eksplisit itu dimulai pada tanggal 24 April tahun 2023. Dan di tahapan-tahapan tersebut juga nanti akan ada tanggapan dan juga masukan dari masyarakat secara langsung terkait dengan pengumuman dari penyusunan DCS hingga nanti ke penetapan DCT, itu nanti akan ada tanggapan masyarakat. Nah, di situ kita juga akan proaktif bagaimana membuka posko ya terkait dengan tanggapan dan juga masukan masyarakat terkait dengan hal tersebut. Sehingga walaupun tahapan ini ditangani langsung oleh Bawaslu yang melakukan koordinasi dengan KPU, tapi bukan berarti terus kita kemudian tidak melakukan apa-apa.
kita juga harus melakukan pengawasan berdasarkan wewenang atributif tadi, memastikan bagaimana waktu, jadwal, prosedur, bagaimana juga melakukan itu ya juga pemeriksaan, penelusuran, berkas, dokumen, pengajuan bakal calon tersebut hingga ke tahapan pelaksanaan. Semisal ada persyaratan-persyaratan ya, salah satunya itu kan bakal calon itu setidaknya adalah lulusan dari SMA atau sederajat. Kita perlu untuk mengkonfirmasikan itu dari lembaga asalnya, sehingga kita misal menugaskan juga kepada Bawaslu Kabupaten menugaskan kepada Panwascam, kemudian Panwascam juga menugaskan kepada PKD untuk menelusuri apakah yang bersangkutan itu benar-benar mendapatkan ijazah dalam tingkatan SMA misal. Itu bagaimana? Nah, hal tersebut itu dibutuhkan pengawasan-pengawasan yang melekat ya. Dan juga muncul kerawanan-kerawanan yang lain, semisal apakah calon tersebut itu mempunyai jejak rekam yang kemudian itu bisa menghalangi mereka atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan, semisal apakah dia itu terpidana, pernah menjalani terlibat kasus narkoba dan lain sebagainya, itu juga perlu kita awasi sehingga nanti juga pemilu 2024 ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah, bersih dan bisa menjadi wakil dari rakyat yang memang mampu juga mensejahterakan rakyatnya sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari pemantik kita, Bapak Torik. Pertanyaan selanjutnya ini terkait beberapa DCS yang disebutkan tadi oleh PKD Desa Wuru dan Desa Sumbergayam, bagaimana sih pergerakannya mulai sekarang ini, DCS ini sampai di mana pergerakannya? Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita mundur dulu 2019 dulu itu ada calon mantan narapidana koruptor juga ada, dan ada lagi kasus calon yang menjabat jabatan lainnya. Jadi kemarin itu dapat surat tugas dari Bawaslu Kabupaten juga, itu kita diinstruksikan untuk pengawasan atau menelusuri untuk meminta data ke desa bahwa calon tersebut itu tidak menjabat apapun. Itu yang pertama. Itu yang kedua, saya juga sempat silaturahmi ke rumahnya bahwa untuk memastikan dia tempat tinggalnya di situ, dan nggak ada ya seperti kata Bapak Torik tadi, nggak ada jejak rekam narapidana atau apapun itu. Dan untuk lainnya, untuk masalah pergerakan sosialisasi sampai saat ini cuma APS yang bergerak. Untuk sosialisasi mengumpulkan orang atau apapun itu belum, masih dalam APS yang bergerak. Itu pun cuma ada 3 dalam satu dusun. Baik, terima kasih. Untuk PKD Wuru, monggo silakan. Untuk pergerakan DCS di Desa Waru itu saat ini masih tidak ada pergerakan sama sekali. Cuma kemarin pas ketika saya ketemu sama salah satu calon tersebut, itu beliau pergerakannya cuma masih di tahapan untuk mencari saksi di TPS itu. Kemudian ketika saya tanya, tidak ada pergerakan lain Pak untuk masalah pengumpulan massa dan sebagainya, beliau menjawabnya untuk pergerakan untuk saat ini di Desa Waru itu belum signifikan. Artinya Desa Waru itu nanti di belakang saja. Untuk pergerakan saat ini ternyata berada di Desa Sendang, karena beliau juga salah satu dari alumni di salah satu pondok pesantren di Sendang tersebut. Gitu. Jadi untuk saat ini pergerakan di Desa Waru ya masih biasa-biasa saja. Cuma kemarin itu ada salah satu kandidat baca pres, yaitu melakukan sosialisasi berupa pengumpulan warga-warga nelayan dari beberapa rukun-rukun nelayan, maksudnya belandongan-belandongan itu kalau di Desa Waru itu
itu disosialisasikan cuma sosialisasi kayak pemberian sembako gitu saja. Ya tetap ada kayak APS-nya itu ada tapi berupa kayak kopiah dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada PKD Hulu dan PKD Sumur Gayam. Selanjutnya saya minta tanggapan dari Bapak Pemantik, Bapak Torik terkait pengawasan pergerakan yang dilakukan oleh PKD. Monggo. Iya. Di tahapan ini saya rasa kita juga perlu mengapresiasi dari apa yang sudah dilakukan oleh PKD kita, PKD yang ada di Kecamatan Paciran, karena sedari pengumuman DCS itu, ya penyusunan DCS itu dipublikasikan, itu PKD juga melakukan pergerakan pengawasan secara optimal ya, saya menilainya di masing-masing wilayah kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Paciran ini. Kan ada beberapa poin sebenarnya dari syarat yang ada di peraturan ya, ada di PKPU-nya dan juga secara umum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Semisal di situ kita agak ragu dari salah satu bakal calon ya, apakah dia benar umurnya itu sudah memenuhi 21 tahun saat penetapan DCT dan sebagainya, itu kan kita cek. Ya, kita ceknya juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya dengan pemerintah desa setempat. Terus tadi seperti yang telah diungkapkan oleh PKD Sumur Gayam dan juga PKD Weru, sampai apakah mereka ini yang melakukan pengajuan calon untuk DPRD ini tidak mempunyai jejak rekam yang bisa menghalangi mereka atau berbenturan dengan aturan yang ada untuk pencalonan melalui partai politiknya. Terus juga ada pula ya, semisal di calon di poin-poin tersebut itu juga apakah mereka itu juga berprofesi sebagai ASN atau dia juga punya jabatan semisal direksi komisaris di BUMN semisal. Nah, hal itu kan perlu kita pastikan. Kalau mereka memang ternyata anggota kepolisian atau TNI, kok ini mencalonkan diri sebagai DPRD, maka kita pastikan bahwa mereka ini juga sudah membuat surat pernyataan yang kemudian disampaikan selambat-lambatnya saat pencermatan DCT akhir, ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Sampai semisal di situ juga ada poin ya, yang namanya calon itu kan syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini PKD Sumur Gayam ini dia mengecek. Karena apa? Taunya definisi takwa ini itu kan menjalankan perintah Allah ya, kalau dalam Islam, dan juga menjauhi larangan-larangannya, termasuk bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia puasanya. Dia cek apakah calon tersebut itu rajin sholat, apakah dia itu juga menjalankan dan tidak melakukan maksiat ya. Itu kan merupakan bagian dari takwa, walaupun takwa ini ya sebagai persyaratan bakal calon yang diajukan ini kan menggunakan surat pernyataan, tapi apakah itu diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, ini diawasi oleh para PKD yang ada di Kecamatan Paciran. Saya rasa mungkin hal-hal itu. Kalau di luar terkait dengan APS ya, yang kadang-kadang juga APK, alat peraga kampanye itu sudah mereka melakukan curi setat ya. Mereka mencuri setat ya sebelum masa kampanye itu ya. Tanggal 28 November 2023 ini dibuka, tapi saat tahapan pencalonan ini mereka sudah memasang alat peraga kampanye ya di beberapa titik ya, mencitrakan dirinya sampai sudah ada nomor urut ya, ajakan untuk memilih dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga secara berjenjang memberikan imbauan ya kepada partai politik untuk disiplin, untuk bagaimana mentaati peraturan yang ada, karena memang belum saatnya. Saatnya itu adalah yaitu 25 hari setelah penetapan DCT, baru kampanye itu dibuka sampai nanti akan ada masa tenang. Jadi
kita juga secara proaktif juga kita juga membuka posko, kita juga bagaimana memastikan itu, karena juga PKD ini jumlahnya di masing-masing desa atau kelurahan hanya satu, sehingga PKD kita tidak mungkin bisa melakukan pengawasan itu secara menyeluruh apabila kita tidak bergotong royong, bahu-membahu, bersinergi dengan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang benar-benar adil dan demokratis. Itu seperti itu. Jadi kuncinya kita juga melakukan komunikasi yang baik dan juga selalu berkoordinasi setiap ada apa-apa yang telah kita temukan dari hasil pengawasan. PKD juga membuat juga terus mengisi alat kerja kepengawasan ya. Terus juga kemudian juga melaporkannya dengan menggunakan form A kepada Panwascam, yang kemudian Panwascam ini melaporkan apa yang ada di lapangan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan, sehingga pengawasan ini bisa benar-benar optimal di setiap tahapan yang kita jalani. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Torik selaku pemantik pada episode kali ini. Untuk pertanyaan terakhir ini, menurut sahabat-sahabat PKD, bagaimana sih cara pencegahan yang dilakukan pada tahapan pencalonan DPRD Kabupaten atau Kota ini? Monggo Mas. Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri, cara saya untuk melakukan pencegahan seperti itu, saya itu melakukan silaturahmi secara humanis terlebih dahulu. Jadi kita jalin hubungan yang baik, kita kasih tahu letak-letak yang rawan potensi menjadi problem, jadi masalah itu kita omongkan secara humanis. Nanti kalau setelah itu masih ada dilanggar atau dilakukan seperti itu, baru kita konsultasi ke pimpinan Panwascam untuk melakukan tindakan seperti apa. Jadi itu cara saya untuk melakukan pencegahan seperti itu. Jadi enggak secara langsung melihat sebuah pelanggaran saya langsung tidak, saya enggak punya wewenang seperti itu. Jadi yang tahap pertama itu secara humanis. Kalau memang sudah ada pelanggaran, kita komunikasikan, kita laporkan ke pimpinan Panwascam melalui LHP, laporan hasil pengawasan yang melalui form A tersebut. Baru nanti ada tindakan dari pimpinan Panwascam seperti itu. Dari saya, terima kasih. Untuk sahabat PKD Waru, monggo. Untuk pencegahan di Desa Waru tersendiri, untuk masalah DJS kelihatannya juga tidak ada. Maksudnya nanti pencegahannya itu nanti pada waktu di hariannya itu biasanya kita sudah konsultasi sama pihak, bukan konsultasi, maksudnya kerjasama dengan pihak PPS di Desa Waru sendiri, karena kita belajar dari tahun-tahun yang kemarin pada pilkada itu kan ada di situ ada kerawanan sebut nyoblos untuk mewakili itu ya. Kemudian kemarin dari pihak PPS sendiri sudah konsultasi sama PKD, maksudnya bukan sosialisasi dengan PKD Desa Waru itu untuk bagaimana penanganan untuk kerawanan tersebut tidak terulang kembali. Nanti kita kerjasamanya itu di pihak di PTPS sama KPPS-nya itu nanti ada perombakan di situ. Jadi nanti ada kerjasamanya di situ. Jadi nanti mungkin untuk penanganan pencegahannya itu yang nanti itu di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada PKD Waru sama PKD Sumur Gayam terkait tanggapannya. Yang terakhir nih, saya minta closing statement dari Bapak Pemantik, Bapak Torik sama PKD Sumur Gayam dan PKD Waru. Yang pertama closing statement dari Bapak Torik selaku pemantik, monggo Bapak. Iya. Ketika kita menjadi panwas, kadang ada hal-hal yang secara eksplisit itu tidak termaktub dalam aturan atau perundang-undangan. Sedangkan panwas itu dituntut untuk bagaimana bisa menjadi pelopor ya, bagaimana pemilu yang berjalan ini di tahapannya ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kadang kita itu memakai hukum mana sih mandorot yang lebih kecil ya. Bagaimana cara kita agar bisa mandorot yang ada ini kita minimalisir, kita
kita pangkas sehingga yang ada hanyalah kemaslahatan. Nah, kita ini sebagai pengawas juga dituntut untuk tidak sakit, dituntut untuk tidak lemah, dituntut untuk terus menjunjung tinggi integritas ya. Di tengah banyaknya beban yang harus kita tanggung itu kan juga jumlah SDM pengawas di masing-masing desa atau kelurahan itu kan hanya satu. Sehingga bagaimana caranya kita itu berpacu ya dengan beban, berpacu dengan waktu pelaksanaan tahapan yang ada itu dengan sebaik mungkin. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pengawas PKD dalam hal ini di masing-masing desa atau kelurahan yang ada di Panwascam yang di bawah jajaran Panwascam ini, saya perlu mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Namun juga kita mengajak kepada masyarakat secara umum, mari kita bersama-sama mengawasi tahapan pemilu 2024 ini dan bagaimana cara kita menegakkan keadilan pemilu sehingga nanti juga bisa lahir pemimpin-pemimpin yang baik, karena juga pemimpin yang ada ya itu merupakan representasi bagaimana rakyat itu sendiri. Kalau kita nantinya akan dipimpin oleh pemimpin yang baik, maka saya yakin juga itu karena lahir dari masyarakat yang baik pula. Namun ketika kita nanti akan mendapat pimpinan yang mungkin otoriter dan lain sebagainya, yang kurang bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, ya bagaimanapun juga itu merupakan hasil pilihan dari rakyat sendiri. Sehingga kualitas dari pimpinan nantinya itu ditentukan bagaimana juga kualitas dari kita saat memilih. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan pelanggaran-pelanggaran dan juga hal-hal yang nantinya itu bisa merusak dan juga mencemarkan nama baik demokrasi kita di Indonesia ini. Terima kasih dari saya, sahabat Reza. Oke, terima kasih, luar biasa sekali closing statement dari Bapak Thorik selaku pemantik bahwa pengawas tidak boleh sakit dan tidak boleh lengah. Monggo closing statement dari PKD Sumur Gayam dan Moru. Closing statement. Saya sampaikan. Jadi dari saya sendiri PKD Sumur Gayam ya, untuk menjadi PKD pun juga lah nggak mudah dan nggak sulit juga, karena kata Pak Thorik sendiri, PKD petugas pengawas itu tidak boleh sakit dan apapun resikonya sudah siap kami tanggung juga. Kita dibenci pun silakan, disukai pun silakan. Jadi selagi kita melakukan hal kebenaran, nggak perlu takut dibenci sama orang. Ya, monggo kepada PKD Moru. Karena kita sudah masuk di dalam tubuh Bawaslu, artinya kita sebagai intinya Bawaslu di tingkat desa, makanya kita harus menjadi totalitas untuk pengawasan tersebut, untuk menjaga pemilu ini agar selalu tetap damai seperti yang diinginkan. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber debat pada kali ini dan juga Bapak pemantik, Bapak Thorik. Episode kali ini bersama rakyat, Awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Rizal Amnibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.